Bahkan dengan isu adanya pengadaan kipas angin 1,8 juta, Pak, yang nilainya 1,8 triliun, Pak. Lalu kemudian dari isu ini kami coba mencari informasi, tapi kami tidak dapat satu informasi pun dari pemerintah adanya pengadaan ini. Kemudian juga soal kipas angin ini saya nggak tahu, ini karena pengadaannya bukan di kami, Pak, tapi rasanya angka yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih Pak Ketua atas waktu yang sudah diberikan. Yang terhormat teman-teman dari Kementerian Koperasi dan seluruh jajaran. Pertama Pak, kami tentu dari fraksi PD Perjuangan sangat mendukung setiap upaya dari pemerintah untuk menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat, terutama dalam Koperasi Desa Merah Putih. Kami juga sampaikan kepada Presiden kami sampaikan terima kasih kepada Presiden atas upayanya untuk bagaimana ekonomi desa ini bisa bergerak dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih, begitu Pak. Jadi posisi kami di fraksi PD Perjuangan sebenarnya sangat jelas, mendukung setiap program yang dijalankan, terutama program prioritas Presiden yang dampaknya bagi kesejahteraan rakyat. Tapi pada kesempatan hari ini kami ingin menyampaikan beberapa hal dalam rangka tidak ada motif apapun, tapi dalam rangka kecintaan kami kepada negara, ingin memastikan bahwa Presidennya Pak Andre tadi betul-betul dapat mencapai cita-citanya untuk menghadirkan kesejahteraan kepada rakyat ini dengan baik begitu, dan mampu diterjemahkan oleh Kementerian Koperasi begitu Pak. Kami juga apresiasi tadi biasanya Pak, itu menteri kalau kami undang di sini jam 10 rapat, jam 10 kurang 15 baru datang. Bapak tadi jam 8 sekian sudah ada di tempat itu. Artinya Bapak punya semangat untuk bagaimana Bapak bisa menghadirkan koperasi ini sesuai dengan harapan Presiden begitu Pak. Nah, namun pada kesempatan hari ini Pak, kami ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama soal, mungkin komentari dulu paparan halaman 5 Pak. Tadi Bapak sampaikan bahwa ada peningkatan anggaran 57,28%, Pak. Nah, sebenarnya yang di tangannya rakyat tidak hal yang rumit. Mereka hanya tanya dari kenaikan 157,28% ini, apa sih dampak yang mereka dapatkan dengan peningkatan anggaran sebesar itu Pak. Kemudian yang kedua Pak Menteri, hari ini rakyat sedang dihebohkan dengan isu adanya pengadaan kipas angin 1,8 juta, Pak, yang nilainya 1,8 triliun, Pak. Lalu kemudian dari isu ini kami coba mencari informasi, tapi kami tidak dapat satu informasi pun dari pemerintah adanya pengadaan ini. Kami juga mencari informasi ke pihak-pihak terkait juga tidak berani jawab. Maka pada kesempatan ini kami ingin tanya kepada Pak Menteri, isu soal pengadaan 1,8 juta kipas angin dengan anggaran 1,8 triliun itu betul tidak Pak? Saya tadi pagi coba membuka di e-commerce, harga kipas angin, saya tidak ngomong yang tidak terkenal, ngomong yang selama ini dipakai rakyat kita aja, namanya Cosmos. Kipas angin Cosmos di e-commerce, yaitu kipas angin di e-commerce official store-nya milik Cosmos, itu harganya 338.000 Pak Andre, Pak KW, ya kan? 338.000. Lalu kemudian kalau Bapak bisa cek di Shopee, di Tokopedia, harganya lebih murah lagi Pak, hanya 300 ribuan Pak. Itu kalau beli satuan loh Pak. Artinya kalau pemerintah beli dalam jumlah ribuan, ratusan, bahkan 1,8 juta begitu, artinya pastinya akan jauh lebih murah dari 300.000 yang kita temukan di Shopee dan Tokopedia. Itu kipas angin yang standing loh Pak. Yang hempasan anginnya mungkin bisa menghempaskan tikus-tikus di KDMP begitu Pak. Nah, maka pertanyaannya, kalau memang pengadaan ini betul Pak Menteri, itu kipas anginnya mereknya apa? Spesifikasinya apa? Dan kemudian dibelinya di mana Pak Menteri? Nah, kemudian karena kita sering kali lihat bahwa Kementerian Koperasi dan Agrinas Pangan ini sering kali sembunyi-sembunyi dalam melakukan pengadaan begitu. Maka pada kesempatan hari ini kami minta dalam setiap pengadaan untuk Koperasi Desa Merah Putih yang harapan Presiden Prabowo tadi untuk menghadirkan kesejahteraan untuk rakyat, kami minta dibikin dashboard Pak Menteri. Agar setiap rakyat bisa tahu ada pengadaan apa di sana, tujuannya apa, berapa harganya, mereknya apa. Nah, agar kita semua bisa memantau, karena setiap satu rupiah pun yang dikucurkan untuk KDMP itu kan wajib dipertanggungjawabkan kepada rakyat kita. Begitu ya Pak Menteri ya. Nah, kemudian selanjutnya, soal pembiayaan KDMP Pak Menteri.
Kita tahu bahwa pembiayaan KDMP ini berasal dari skema perbankan dengan nilai ratusan triliun. Begitu ya Pak Menteri ya? Rakyat kita, kami contohkan ketika rakyat kami mengajukan pinjaman di bank 10 juta saja Pak Menteri, itu prosesnya sangat rumit sekali. Bahkan di bank ada proses penilaian namanya 5C. Baik itu karakter, capacity, kolateral, kemudian capital, dan kemudian condition dan sebagainya. Termasuk due diligence dan panjang sekali. Tapi kemarin kami coba FGD dengan teman-teman perbankan. Kami tanyakan kepada mereka, dalam proses mengucurkan kredit pinjaman ke Koperasi Desa Merah Putih ini, apakah proses-proses 5C tadi dilakukan? Lalu jawabannya apa? Tidak. Lalu kemudian apa jaminannya? Ternyata mereka tidak melakukan itu, tapi ada jaminan dari Kementerian Keuangan bahwa kredit ini akan dibayarkan oleh Kementerian Keuangan, oleh negara untuk mencicilnya. Pertanyaan pertama, kalau kemudian negara atau yang meminjam tadi tidak mampu membayar cicilan, siapa yang bertanggung jawab? Kementerian Koperasi, rakyat, atau siapa Pak Menteri? Kemudian yang kedua Pak Menteri, proses cicilan kemarin setelah dipaparkan adalah selama 6 tahun. Dan kita tahu bahwa Presiden Prabowo, Presiden di Indonesia khususnya, itu masa kepemimpinannya hanya 5 tahun. Nah, kemudian ketika Allah mentakdirkan pada saatnya nanti ternyata presiden berikutnya yang dipilih rakyat adalah bukan Presiden Prabowo, maka setahun berikutnya siapa yang akan bayar? Ketika presiden berikutnya tidak mengakui ada program ini, tidak mau membayar sisa cicilan ini, Pak Menteri. Nah, kami minta jawaban atas hal itu. Kemudian yang ketiga, juga yang sedang heboh hari ini, Pak Menteri. Hari ini kita tahu bahwa salah satu koperasi Desa Merah Putih, untung bersihnya, izin Pak Menteri, ya, sudah, gitu. Ya, gitu, salah dicatat, gitu. Karena saya dengar lagi ngobrol, gitu, ngapunten, gitu. Karena ini sedikit pentingnya. Salah satu koperasi Desa Merah Putih, itu untungnya hanya Rp78.000, untung bersih. Bayangkan, modal 3 miliar, untung bersihnya 78.000. Hanya 0,0026% dari 3 miliar, Pak Menteri. Bahkan jenengan tahu, itu bukan untung per hari loh 78.000 setelah kami baca lebih detail. Bukan untung per bulan. Untung 6 bulan selama dia berdiri, Pak Menteri. Maka pertanyaan kami, Pak Menteri, saya tidak ingin berdebat soal angka ini betul atau tidak. Kami ingin tanya, tadi Bapak Menteri coba sampaikan di halaman 7. Tapi harapan yang ingin, saya sebenarnya tidak mau tanya soal poin nomor 3 kalau Bapak sudah jelaskan. Karena apa? Kami ingin tanya, sebenarnya koperasi yang sudah dibangun itu berapa? Berapa yang sudah beroperasi? Omsetnya berapa? Laba bersih berapa? Berapa yang mampu meningkatkan pendapatan rakyat? Berapa yang sudah mampu meng-hire tenaga kerja yang dijanjikan oleh negara? Maka dari itu sebenarnya kegiatan seperti ini, apa yang saya tanyakan sebenarnya perlu dijelaskan. Karena kalau data yang kami tidak minta data dari pemerintah deh. Kalau pemerintah, Kemendak punya data sendiri, Kemenko Pangan sendiri, Kemenkop sendiri. Saya minta data, pertanyaan tadi kami minta dijawab berdasarkan data yang Bapak punya saja. Dengan begitu kita tidak lagi berasumsi-asumsi berdasarkan isu-isu liar yang ada di media, Pak Menteri. Tapi berpegang pada isu yang Bapak sampaikan di forum ini begitu. Nah, kemudian, karena apa Pak Menteri? Terlalu besar apa yang rakyat gadaikan untuk ini bisa gagal. Kami tidak berharap, ini tidak boleh, tidak ada opsi gagal untuk Koperasi Desa Merah Putih. Karena rakyat dan negara sudah berkorban begitu besar untuk Koperasi Desa Merah Putih. Bapak tahu, ada salah satu kepala desa bunuh diri Pak Menteri, gara-gara anggaran desanya dipotong untuk Koperasi Desa Merah Putih. Bapak tahu, di Jawa Timur, di Kabupaten Sidoarjo, ada kepala desa ketika anggaran desanya terbatas Pak, dia dibully oleh rakyatnya karena mereka tidak punya ruang fiskal yang cukup untuk melakukan pembangunan di desanya, Pak. Akhirnya kepala desa ini untuk bagaimana bisa melayani rakyat, dia harus hutang. Dia punya utang, tidak mampu membayar, dan malu kepada rakyat, tidak mampu memenuhi tuntutannya, dia bunuh diri, Pak. Nah, maka dengan pengorbanan yang begitu besar bagi kepala desa dan rakyat, ini tidak boleh gagal ini, Pak. Nah, maka kami minta jawaban atas hal itu tadi. Kemudian yang terakhir Pak Menteri, saya sebenarnya punya 15 pertanyaan, tapi Pak Andri tadi menyampaikan pada kami, jangan banyak-banyak tanya ya kan. Nah, jadi yang keempat Pak Menteri, yang terakhir. Ini keluhan real dari salah satu koperasi Desa Merah Putih. Kalau keluhan, Bapak bisa tanya hampir semua koperasi Desa Merah Putih
Itu banyak yang mengeluh. Saya contohkan saja dari yang mengeluh ini adalah Koperasi Desa Merah Putih yang bahkan Bapak yang meresmikan, yaitu Koperasi Desa Merah Putih Tukang Kayu Kabupaten Banyuwangi. Kita tahu bahwa Presiden membentuk Koperasi Desa Merah Putih salah satunya adalah agar subsidi yang diberikan pemerintah bisa tepat sasaran, agar rakyat bisa mengakses harga sembako dengan harga terjangkau. Begitu kan nggak Pak Menteri? Tapi kenyataannya koperasi yang sudah berjalan, yang bahkan didatangi oleh Pak Menteri, dia dalam mengakses minyak kita saja Pak Menteri, susahnya luar biasa. Ketika coba tanya ke Bulog Banyuwangi, barangnya tidak ada. Tapi ketika dia foto, dikirim kepada saya fotonya, saya tidak mau menyampaikan sesuatu yang tidak ada datanya. Di foto pada penuh gudangnya. Bahkan yang tragisnya, ketika cek di retail modern, di toko-toko besar, itu ada Pak Menteri. Kalau retail modern, toko-toko besar ada, tapi kenapa Koperasi Desa Merah Putih yang itu dibangun untuk menjadi motor untuk menyalurkan subsidi ini, mereka tidak bisa mengakses. Begitu juga dengan LPG Pak Menteri. LPG yang mereka punya kebutuhan 200, hanya terpenuhi 50, dan itu pun kadang tidak ada. Nah maka kami pada kesempatan ini pengen tanya kepada Pak Menteri, apa strateginya agar Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan oleh Presiden untuk agar bisa rakyat bisa membeli barang-barang subsidi ini sesuai dengan harga. Begitu juga dengan warung-warung kelontong yang diharapkan bisa kulaan di sana. Dan jenengan tahu dari koperasi, kami mengapresiasi kepada koperasi ini. Bagaimana dia akhirnya untuk koperasinya bisa tetap jalan karena sudah malu, sudah didatangkan, Pak Menteri sudah datang ke sana, dia malu kalau tidak jalan, dia kulakan dari toko retail modern tadi dengan harga di atas HET, dan dia subsidi, dia jual di bawah HET, dia jual kepada rakyatnya Pak Menteri. Nah ini kan tidak boleh terjadi lagi. Dan kemudian exit strategi Pak Menteri apa? Setelah 2 tahun nanti, operasional Koperasi Desa Merah Putih ini ketika gagal, apa yang Bapak lakukan? Apakah kemudian disubsidi lagi oleh negara, dibiayai lagi melalui APBN, diberikan kredit dari perbankan, atau apa? Itu aja dari kami. Sekali lagi kami mohon maaf terutama kepada Pak Andre. Ini adalah bentuk kecintaan kami kepada Presiden Pak Andre. Itu aja. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PKH kami kebetulan Kementerian Koperasi sudah melaksanakan MOU dengan PT Agrinas Palma Nusantara, karena kami Kementerian Koperasi ingin supaya kebun-kebun sawit yang sekarang dilimpahkan dari Satgas PKH ke Agrinas Palma Nusantara juga dibangun model skema pengelolaan plasma yang berbentuk koperasi. Sehingga dalam waktu dekat juga tanggal 12, Pak Ahmad, kami meresmikan insya Allah pabrik CPO di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dengan luas lahan 3.100 hektar dengan mesin kapasitas 60 ton per jam. Itu menjadi contoh supaya nanti bisa direplikasi di daerah-daerah lain, termasuk dengan di Riau yang memiliki potensi kebun sawit. Jadi bisa Pak Ahmad, kami memang sudah memikirkan tentang bagaimana pengelolaan kebun sawit ini juga bisa dikelola melalui skema koperasi. Sehingga kami pun juga koperasi akan masuk ke pabrik CPO-nya juga, karena kami banyak sekali mendapatkan keluhan banyak koperasi-koperasi petani sawit yang datang ke kantor Kementerian Koperasi, mereka antri minyak goreng. Jadi kami akhirnya memutuskan untuk selain memiliki kebun sawitnya, koperasi petani sawit, kita dorong juga untuk bisa masuk ke pemilikan pabrik CPO yang didirikan oleh koperasi tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah koperasi yang terbangun totalnya ada 515.845 yang sudah 100% bangunannya, gudang gede dan alat kelengkapannya selesai. Jadi saya ulangi lagi, 15.845. Yang sedang dibangun jumlahnya 19.539, jadi total keseluruhannya kurang lebih hampir 35 ribuan. Jadi diharapkan nanti insya Allah Agustus bangunan fisik gudang gede dan alat kelengkapannya yang 100% sudah bisa 35 ribu. Dan memang untuk yang operasional kemarin kami baru melakukan uji coba sebanyak 1.000
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, dan tentu karena ini baru tahap 1061 itu, nah itu memang kita memaknainya sebagai uji coba operasional. Nah, kemudian memang kami sekarang sedang mematangkan satu peraturan presiden untuk operasionalisasinya. Kemudian juga termasuk masukan dari Pak Prof waktu rapat dengar pendapat di Komisi 6 sebelum ini, bahwa model bisnis dan feasibility study itu menjadi penting. Oleh karena itu akan kita masukkan juga di dalam persiapan untuk operasionalisasi ini. Kemudian yang di Melawai mungkin tadi yang disampaikan tadi, jadi ada agak ada beberapa teman-teman dari anggota Komisi 6 tadi yang menyampaikan juga rame di contoh kasus yang di pendapatannya cuma berapa 78.000 itu memang koperasi kelurahan Merah Putih di Melawai yang itu didirikan secara mandiri oleh pengurus, dan memang kami belum masuk ke kelurahan, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, karena itu tentu akan berkaitan dengan model bisnis dan feasibility study yang sangat bisa jadi berbeda sama sekali dengan model bisnis dan feasibility study yang ada di koperasi-koperasi yang berkarakter desa dan kelurahan yang tidak di kota besar gitu. Sehingga memang ada perbedaan, tapi dalam waktu dekat kami akan membangun prototipe yang khusus untuk di kelurahan di kota-kota besar dengan model bisnis dan feasibility study yang berbeda. Tapi kami memang kemarin prioritas pertamanya adalah membangun badan hukum dan bangunan fisik gudang gerai kelengkapannya di desa-desa dengan prototipe luas tanah yang memang kita tentukan. Nah, untuk yang permodalan, karena ini koperasi, bisa ada yang koperasi Desa Kelurahan Merah Putihnya memiliki permodalan dari anggotanya, dari pengurusnya, tapi ada juga yang kami juga biayai dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir. Kemarin kita juga sudah membuat peraturan menteri untuk Lembaga Pengelola Dana Bergulir ini bisa masuk membantu biaya permodalan untuk koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, termasuk juga dari perbankan. Nah, SDM ini Pak Ahmad, izin pimpinan, ya, boleh enggak tadi MPD langsung minta modal ke Kementerian Koperasi itu? Nah, ke LPDB itu BLU-nya Kementerian Koperasi, Pak. Jadi kalau nanti kemudian juga soal kipas angin ini saya nggak tahu. Ini karena pengadaannya bukan di kami, Pak. Tapi rasanya angka yang ada itu kalau bentuk kipas anginnya yang model ada di Imatsu MDF itu harganya di Shopee ini 11.464. Jadi tapi itu saya nggak tahu persis itu. Nah, mengenai dashboardnya Pak, memang disitulah pentingnya sistem informasi manajemen koperasi desa ini, karena nanti itu akan diperlihatkan semuanya dan dashboardnya bisa diakses siapapun untuk melihat, termasuk juga proses perencanaan, pengadaan, sampai juga dengan implementasi programnya Pak. Bahkan di Simkopdes kami Pak Prof itu akan juga memperlihatkan, sekarang sudah bisa memperlihatkan dashboardnya berapa jumlah barang-barang subsidi itu yang diterima oleh Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Jadi yang seperti disampaikan oleh Pak Profesor tadi, besar harapan juga dari kami di Kementerian Koperasi bahwa seluruh barang-barang subsidi itu bisa didistribusikan melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dan kami sudah menyiapkan sistem untuk bisa memperlihatkan
berapa besar sebenarnya barang-barang bersubsidi itu bisa yang sudah diterima oleh Kopdes atau belum gitu. Misalkan gas LPG 3 kilo gitu, kami setuju juga dan mendukung sekiranya Komisi 6 tadi menetapkan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih statusnya sebagai pangkalan atau agen dari LPG 3 kilo. Kalau pupuk bersubsidi karena sudah ada perpresnya, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu bisa langsung dari PT Pupuk Indonesia pada Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Nah, kemudian juga termasuk dengan beras SPHP dan juga minyak kita. Iya, Pak Itu Menteri, nanti saya minta detailnya kan ini kan revenue streamnya ini penting. itu Supaya gini loh Pak Menteri. Ya, Pak Prof, mungkin nanti tertulis saja Pak. Ya Detailnya. tertulis ini Ya. saya mau perjelas. memang revenue streaming yang paling baik adalah ketika barang-barang subsidi itu didistribusikan melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, karena itu menjadi pendapatan utama juga, Pak. Ya, gini gitu Pak Menteri. Ini KDKMP ini pengurus pengawasnya ini banyak fighting spiritnya pada turun, Pak. Harus ada quick win, cepat, ya kan? Supaya bisa minimal ada bayang-bayang keberhasilan misalnya 2 tahun kan. Kemarin dalam sambutan Presiden di Hari Koperasi, salah satu keputusan yang meskipun masih Ya itu. informal itu beliau menyampaikan bahwa seluruh barang-barang bersubsidi didistribusikan melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, dan nanti kami jam 4 Ya itu kan pidato Pak Presiden kan harus dilakukan implementasi. Justru itu, Itu nggak gampang. Misalnya pangkalan gas atau agen gas. Saya minta detail. Misalnya per tabung, berapa tabung dapat berapa, cover berapa. Iya. Kalau saya hitung-hitung kan 1.800 tabung per hari kali 30 udah berapa? 5.400 tabung per bulan. Kalau kali 2.000 hanya bisa 10 juta kan. Iya. Nah ini kan koperasi ini sekarang kan disuapin semua nih KDKMP ini. Nggak ada nanggung biaya apa-apa sebetulnya kan. Kalau secara bisnis ini kan bukan contoh bisnis yang baik kan. Karena semuanya ditanggung oleh negara sekarang. Tapi kita minta Pak Menteri mempersiapkan 2 tahun kemudian mandiri. Nggak mungkin disuapin terus Pak. Ya. Negara habis uangnya Pak. Gitu. Nah ini yang kita minta dari Komisi 6 tertulis saja nanti. Menuju ke sananya bagaimana gitu. Roadmap-nya itu. Itu yang penting itu Pak. Baik, Prof. Izin pimpinan sedikit dia diteruskan dari Prof. Pak Menteri, saya mohon, ini kan sekarang lagi ramai nih, banyak masukan aspirasi dari kita. KDMP di setiap desa ini kan sedikit dalam distribusi pupuk subsidi dan melon tadi ya. Satu desa saja. Desa saya misalkan cuma 117 desa, ya kan? Nah itu kan dalam satu desa biasanya subsidi baik itu pupuk atau melon itu kan bisa berpuluh-puluh Pak. Dijadikan satu dalam KDMP, teknik regulasinya itu gimana? Dan itu kan butuh waktu. Lalu bagaimana keberadaan distributor kios, melon, lalu pupuk subsidi dan lain-lainnya itu gimana nanti ke depannya? Apa itu bisa terrealisasi benar? Gitu loh, Pak. Ini keresahan dari masyarakat ribuan, ratusan ribu orang di seluruh Indonesia pastinya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.